Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Jumpa lagi dengan Pak Surya dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar materi apa? Ada yang tahu? Iya, kita akan belajar teks pidato persuasif. Sudah siap semua? Oke, kita mulai saja. Apa saja sih yang akan kita pelajari dalam teks pidato persuasif? Kita akan belajar mengidentifikasi informasi dalam pidato persuasif. Kita akan menyimpulkan isi pidato persuasif. Kita akan menelaah struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Dan kita akan mencoba menuangkan gagasan melalui pidato persuasif. Kita mulai dari yang A dulu, yaitu mengidentifikasi informasi dalam pidato persuasif. Ada 4 hal yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu pengertian pidato persuasif. Yang kedua, kita akan mengetahui jenis-jenis pidato. Yang ketiga, metode pidato. Dan yang keempat adalah tujuan pidato. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu pengertian pidato persuasif. Apa sih anak-anak pidato persuasif itu? Nah, ini dia nih. Pidato adalah kegiatan yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang. Sudut pandang siapa? Sudut pandang yang melakukan pidato atau yang membacakan pidato. Lalu jenis-jenis pidato. Ada 4 macam jenis-jenis pidato. Yang pertama adalah pidato sambutan. Yang kedua adalah pidato pemerintahan. Nah, ini seperti pidatonya Pak Presiden, pidatonya Pak Menteri ya, dan lain-lain. Lalu ada pidato instansi. Nah, ini pidato manajer, pimpinan perusahaan. Dan yang terakhir ada pidato berjenis ceramah. Nah, ini ceramahnya Pak Ustadz, Bu Ustazah. Nah, ini pidato ceramah. Baik, kita lanjut lagi. Metode pidato. Jadi anak-anak semua ada 4 macam, ada 4 bentuk pidato. Yang pertama adalah pidato membaca naskah atau disebut dengan metode manuskrip. Lalu ada metode memoriter atau hafalan. Nah, ini yang daya ingat, daya hafalnya kuat, bisa menggunakan metode hafalan ini. Lalu ada metode ekstemporan. Nah, ekstemporan ini gabungan antara manuskrip dan juga memoriter atau hafalan. Jadi ada kalanya dia sedikit melihat dari catatan atau naskah dan sisanya dia dikembangkan dalam hafalan menggunakan kata-kata atau bahasa sendiri dari si orang yang berpidato ini. Lalu yang berikutnya terakhir ada metode impromptu. Pidatonya ini dadakan, jadi spontanitas. Nah, ini kalau orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan pidato, bicara di depan orang banyak, biasanya tidak masalah nih pidato dadakan atau metode impromptu. Oke, jadi ini ada 4 macam metode pidato ya anak-anak semua ya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian tujuan pidato. Ada 4 tujuan pidato. Yang pertama adalah memberikan informasi tentunya ya. Informasi atau hal-hal yang penting kepada pendengar pidato. Lalu yang kedua, pidato bertujuan untuk meyakinkan pendengar terhadap apa yang disampaikan oleh si yang berpidato atau orator. Lalu yang ketiga, tujuan pidato adalah menghibur. Nah, ini pidato yang ceramah nih ya. Yang ceramahnya itu ada humornya mungkin ya. Lalu tujuan pidato yang keempat adalah menggerakkan pendengar. Ini orator-orator yang hebat nih ya, tokoh-tokoh hebat. Jadi orang yang mendengarkan pidatonya ini jadi seperti bergelora, bersemangat, jadi bergerak. Oke, ini adalah tujuan-tujuan pidato. Kita masuk ke bagian yang B, menyimpulkan isi pidato. Ada 2 hal di sini. Yang pertama adalah langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif, dan yang kedua adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif.
Baik, yang pertama adalah langkah-langkah dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Ada 6 langkah di sini. Yang pertama tentu kita harus memusatkan perhatian ya. Yang kedua kita menyiapkan alat tulis, buku, pensil, pulpen dan segala macamnya. Lalu kita mendengarkan atau membaca dari pidato persuasif. Kalau sudah, kita lanjut mencatat pokok-pokok pidato berupa informasi penting ketika kita membacakan atau kita mendengarkan. Sudah itu kita mulai menuliskan simpulan pidato persuasif dalam bentuk kalimat-kalimat. Dan yang terakhir adalah kita menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Berikutnya yang kedua yaitu aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama tentu saja simpulan itu harus memuat pokok isi pidato ya. Jadi hal-hal yang pokok yang penting dari isi pidato. Lalu aspek apa yang kedua? Aspek di mana simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Dan yang ketiga, simpulan bukan merupakan komentar, jadi merupakan ringkasan atau hal yang penting dari isi pidato. Jadi kita tidak boleh memasukkan unsur komentar kita ketika kita menyimpulkan dari isi pidato persuasif. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang C, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Kita mulai dari strukturnya dulu. Pidato persuasif ada 3 struktur anak-anak semua. Yang pertama ada bagian pembuka, yaitu terdiri dari salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Lalu ada bagian isi. Isi pidato itu memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Dan yang ketiga strukturnya ada penutup. Penutup merupakan bagian akhir pidato, terdiri atas simpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian kebahasan dari pidato persuasif. Di antaranya ada kalimat aktif dan juga ada kalimat persuasif. Kita akan membahas pengertian dan ciri-cirinya ya, dan juga jenisnya. Kita mulai dari kalimat aktif dulu. Kalimat aktif artinya adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu kegiatan. Apa sih ciri-ciri dan jenisnya? Ciri-ciri kalimat aktif adalah subjek melakukan tindakan langsung terhadap objeknya. Kemudian predikatnya diawali dengan menggunakan imbuhan me atau ber. Lalu jenis dari kalimat aktif ada 2, kalimat aktif transitif. Ya, kalimat aktif transitif ini predikatnya dikenai tindakan dan dia harus atau wajib menggunakan objek. Lalu ada juga jenis kalimat aktif intransitif. Nah, ini predikatnya tidak memerlukan objek. Baik, sekarang kita masuk ke unsur kebahasan yang kedua, yaitu kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan, bertujuan mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan suatu kegiatan sesuai dengan kehendak penulis atau pembacanya. Ciri-ciri dari kalimat persuasif adalah yang pertama adalah tujuannya membujuk ya pendengarnya supaya mengikuti, lalu mengajak nih, dan juga yang terakhir adalah mempengaruhi orang yang mendengarkan. Biasanya kalimat persuasif itu menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, hendak, dan segala lainnya. Dan di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Oke, dan bagian yang terakhir yang D, yaitu menuangkan gagasan atau ide melalui pidato persuasif. Bagaimana caranya? Tentu saja kita menulis pidato persuasif dan kita melakukan pidato persuasif. Bagaimana caranya? Ya, langkah-langkahnya adalah kita menyusun pidato persuasif terlebih dulu, yaitu menentukan tema atau pokok pidato. Lalu kita mulai menyusun pokok-pokok pidato yang akan disampaikan, lalu menentukan tujuan pidato, menyusun kerangka pidato, dan terakhir tentu saja dari kerangka tersebut kita kembangkan ya menjadi naskah atau teks pidato. Baik, kalau sudah berarti kita sekarang ke praktiknya, yaitu kegiatan dari pidato persuasif itu sendiri. Apa tuh yang perlu kita persiapkan? Tentu saja kita harus menyiapkan materinya, materi pidato apa yang mau kita sampaikan. Lalu juga para pendengarnya kita persiapkan juga tertib, tenang ya, dan juga apa saja aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pidato. Kita harus menguasai juga. Lalu bagaimanakah persiapan materi pidatonya? Nah,
Nah, tentu saja kita harus mengumpulkan bahan-bahan ya, materi-materi dari pidato, bahan-bahan info pentingnya apa saja. Sesudah itu baru kita lakukan penyusunan kerangka naskah pidato. Baik, anak-anak, jadi inilah semuanya materi dari pidato persuasif. Semoga kalian semua berani tampil di muka umum menyampaikan kegiatan pidato di depan orang banyak, menyampaikan ide-ide penting yang ingin kalian sampaikan kepada para pendengar. Nah, inilah dia materi kita untuk hari ini. Lebih kurangnya dari Pak Surya mohon maaf. Semoga kalian bisa mengambil hal-hal yang penting dan berguna. Dan Pak Surya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.